Ya, Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri Agus Suparmanto dan juga Mas Revindo. Mas Revindo, terkait dengan spillover effect ini, kira-kira menurut Anda spillover effect seperti apa yang akan didapatkan oleh Indonesia dari negara-negara non-anggota RCEP ini, Mas Revindo? Ya, baik. Jadi kalau saya mendefinisikan spillover itu seperti ini ya. Karena pasar internal kita menjadi besar, 15 negara, maka masuk investor dari luar 15 negara tersebut yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Teknologinya baru, teknologinya tinggi, sehingga kemudian menciptakan kesempatan kerja dan nilai tambah domestik yang besar. Itu penting. Kenapa? Kalau masuk investor yang berkualitas, maka ketika dia minta supplier dari Indonesia, supplier UKM, UKM-nya juga dipaksa akan meningkatkan mutu produknya. Gitu kan? Itu berarti nilai tambahnya akan lebih naik lagi. Jadi dengan masuknya investor berkualitas tinggi, ekspor kita nilai tambahnya naik, dan pemasok domestiknya itu akan naik nilai omsetnya juga, teknologi yang digunakan dan standar mutu yang digunakan. Saya menangkapnya spillover itu seperti itu. Oke. Saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, terkait dengan negara-negara yang menandatangani RCEP ini kan awalnya ada 16, ada India, tapi ternyata India mundur tidak menandatangani RCEP ini. Apa kira-kira pengaruhnya dengan adanya kesepakatan RCEP tanpa India ini, Pak Menteri? Ya, memang apabila kita lihat dari indikator dasar ekonomi, basic economy indikator, maka dengan maupun tanpa India, RCEP tetap dapat menyandang gelar sebagai mega regional FTA. Dalam hal perdagangan, RCEP tanpa India mempresentasikan 27,4% dari perdagangan dunia. Sementara dengan India, RCEP mempresentasikan 29,2% dari perdagangan dunia. Yang mungkin terasa signifikan adalah dari segi populasi. Nah, di mana tanpa India, RCEP mempresentasikan 29,6% dari populasi dunia, sementara kalau India bergabung dengan RCEP mempresentasikan menjadi 47,4% dari populasi dunia. Harus kita akui memang sebenarnya peluang pasar yang cukup besar. Mengingat pentingnya peran ekonomi India di kawasan, para kepala negara dan pemerintahan RCEP sepakat bahwa perjanjian RCEP ini akan tetap terbuka bagi India di masa yang akan datang. Jadi apabila India sudah ready bergabung, semuanya pemerintah maupun kepala negara setuju mereka bisa diterima. Terkait dengan Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah memiliki ASEAN-India Free Trade Agreement yang dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi pasar India yang cukup besar. Oke, artinya masih ada peluang untuk India bergabung di RCEP ya. Kalau dari Mas Revindo, ada nggak sih untuk ruginya ketika India tidak bergabung dalam RCEP bagi Indonesia? Baik, menarik nih ya. Kan India ragu-ragu karena dia khawatir neraca perdagangannya defisit besar, terutama dengan Cina. Dengan Indonesia pun mereka khawatir banyak produk Indonesia masuk. Jadi kita nervous, tapi negara lain juga nervous juga terhadap kita. Mereka menganggap Indonesia kuat juga gitu ya. Nah, ini pelajaran penting bahwa sebetulnya tujuan akhir, menurut saya tujuan akhir dari RCEP itu bukan semata-mata neraca perdagangan, karena kalau neraca perdagangan kita surplus terus, maka partner dagang kita akan mengeluh juga, menarik diri gitu ya. Bukan itu. Menurut saya adalah perluasan pasar ekspor supaya kita tidak tergantung pada pasar ekspor 5 negara tertentu, kemudahan impor bahan baku misalnya, contohnya nih pada saat awal pandemi kita kesulitan bahan baku, biji plastik dan sebagainya. Nah, kita sekarang dengan RCEP ini kita bisa impor bahan baku, komponen telepon, komputer, komponen mesin, gandum dan sebagainya. Kita tidak tergantung pada negara tertentu, kita punya 14 negara partner. Ini juga harus dicatat sebagai keuntungan gitu ya. Nah, jadi tujuan akhirnya bukan semata-mata neraca perdagangan, tapi konsentrasi ekspor, konsentrasi impor, nilai tambah produk dan investasi yang masuk gitu dan berkualitas tinggi. Arahnya mungkin ke sana. Jadi kalau kita nanti memaksakan neraca perdagangannya surplus dengan negara tertentu, mereka akan menarik diri atau mereka akan menggunakan instrumen non tarif untuk mempersulit. Bukan itu yang disasar. Jadi saya pikir publik juga perlu aware bahwa impor tidak selamanya buruk. Kalau impor itu kita lakukan untuk memperkuat daya saing produk kita, tidak ada masalah gitu. Saya melihatnya begitu. Oke, baik. Pak Menteri, ini RCEP kan ditandatangani di tengah ekonomi dunia yang sedang gonjang-ganjing begitu. Nah, kira-kira apakah dengan kesepakatan RCEP ini bisa menjadi anchor bagi ekonomi kawasan regional, ditambah lagi dengan keunggulan dari Joe Biden yang akan sedikit mendinginkan perang dagang dengan Tiongkok begitu?
Ya, saya justru berpandangan bahwa hadirnya RCEP ini sangat dirasa perlu untuk menghadapi kondisi perdagangan dunia yang diliputi oleh ketidakpastian, yang antara lain ditandai dengan melemahnya kepercayaan terhadap multilateralisme, meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme. Ketegangan hubungan dagang dan antara Amerika Serikat dan Tiongkok hanya menambah kisruh situasi perdagangan dunia dan berdampak pada rantai pasok yang melibatkan kedua raksasa ekonomi tersebut. Negara-negara yang memiliki forward linkage signifikan dengan Amerika Serikat, Tiongkok atau keduanya tentu akan mengalami kesulitan. Dalam situasi ini disepakati RCEP akan memiliki dua makna strategis. Pertama, disepakatinya RCEP mengirimkan pesan yang kuat ke dunia bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi global saat ini hanya dapat dilakukan melalui kerjasama, bukan unilateralisme, apalagi proteksionisme. Kedua, kesepakatan RCEP juga mengirim pesan kuat mengenai pentingnya upaya pemulihan ekonomi melalui keterbukaan pasar yang akan menjamin berjalannya rantai pasok regional dan global. Khususnya dalam konteks COVID-19, kita harapkan RCEP dapat menjadi salah satu jawaban untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, baik Pak Menteri dan juga Mas Revindo, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.